Maibrat. Bisa. Maibrat. Bisa. Kacang sangrai Maibrat. Oke. Yes. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Maibrat sukses melaksanakan pelatihan pembuatan sangrai kacang tanah khas Maibrat bagi petani. Kegiatan pelatihan ini dibuka oleh Asisten Yohana Iyek mewakili penjabat, PJ, Bupati Bernhard Rondonu Jumat, 11 Agustus 2023. Peserta dilatih oleh penyuluh khusus yang didatangkan dari Kawangkoang Minahasa, Sulawesi Utara. Yohana menyampaikan, Pemkab Maibrat mendukung serius inisiatif yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perkebunan bersama tim penyuluh swadaya kacang sangrai dari Kawangkoang Minahasa guna menggenjot kacang sangrai khas Maibrat agar menjadi produk unggulan sekaligus salah satu ikon dari Kabupaten Maibrat. Ia mengatakan, kini saatnya kacang tanah khas Maibrat diangkat ke arah pemasaran yang lebih luas ke berbagai pelosok tanah air bahkan go internasional. Yohana bilang, Maibrat jangan kalah dari Paniai atau daerah lain yang lebih duluan punya produk unggulan setempat. Ini menjadi perhatian bagi pemerintah Maibrat supaya dikembangkan ke arah pemasaran agar Maibrat juga diangkat untuk memiliki produk lokal sendiri. Kalau Paniai punya kopi ya kita Maibrat punya kacang tanah, kata Yohana. Yohana mengapresiasi tim penyuluh dari Minahasa atas kerjasama yang baik untuk datang memberikan penyuluhan sekaligus memotivasi semangat petani di Maibrat tentang teknik pembuatan sangrai kacang tanah khas Maibrat. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Martin Howai mengatakan penyuluhan tentang pembuatan sangrai kacang tanah khas Maibrat dilatar belakangi kerja sama Pemkab Maibrat dengan Minahasa pada beberapa waktu lalu. Martin mengatakan, PJ Bupati Maibrat sangat komitmen dan mendukung penuh pengembangan potensi kacang tanah ini agar dapat dikembangkan menjadi produk unggulan tersendiri Kabupaten Maibrat. Dan Pak Bupati sendiri punya impian agar kacang tanah Maibrat ini harus jadi nomor 1 di seluruh Papua, kata Martin. Menurut Kadis Martin, tenaga teknisi yang didatangkan memberikan pelatihan merupakan orang-orang yang mempunyai sepak terjang dan pengalaman luar biasa di bidang industri pertanian di Minahasa, bahkan pemasarannya telah menjangkau seluruh Indonesia hingga ke internasional. Sehingga ia mengatakan, meskipun proses penyuluhan yang saat ini masih sederhana diberikan, namun pemerintah berkomitmen tetap mengawalnya hingga sukses tembus ke berbagai tempat pemasaran yang ada. Pelatihan kacang sangrai khas Maibrat hari ini sederhana, tapi sebagai komitmen pemerintah akan kawal terus sampai dia harus masuk ke pasar-pasar swalayan dan akan menjadi ciri khas Maibrat, tegasnya. Kegiatan pelatihan berlangsung sehari penuh, menghadirkan perwakilan petani dari 4 wilayah Maibrat, para tenaga pendamping tekad serta seluruh ASN di lingkungan Dinas Pertanian. Kegiatan penyuluhan ini melalui beberapa tahapan proses diantaranya, yakni proses penjemuran, penyangraian, penyortiran dan pengepalan atau pengemasan kacang sangrai khas Maibrat dengan 2 varian berbeda, yakni kacang khas Maibrat dan kacang batik Maibrat. Pelatihan kepada petani untuk tentang cara sangrai kacang tanah. Ini kali ini kita lakukan di Kemuket ini karena ini pusat ibu kota. Jadi pengenalan awal kita lakukan di sini. Dan dalam waktu dekat kami akan buat jadwal untuk pelatihan yang sama. Kita lebih dekatkan lagi ke petani-petani di setiap distrik yang ada. Jadi lebih tepat kami akan bikin 4 zona. Jadi zona yang Maru Raya, zona Aikini Raya, Imasa Saya, dan di Kemuket Raya, jadi Alfat Raya. Kita semua lihat memang produk kacang tanah ini kan hampir menyebar di semua zona yang ada. Jadi apapun kita harus kawal mereka sampai mereka semua harus tahu tentang cara sangrai kacang tanah dan mereka sendiri jadi pelaku sangrai. Nah, itu. Jadi sebagaimana tadi saya jelaskan, kita ambil contoh kayak teman-teman dari Minahasa ini saja. Mereka tidak mampu untuk masukkan hasil olahan mereka ke permintaan pasar. Jadi kita yakin Maibrat ini akan jadi salah satunya kabupaten di Papua Barat dan Papua yang penghasil kacang tanah. Memang kita cek di beberapa tempat ini kan tidak ada. Hanya Maibrat saja lah sebagai daerah penghasil kacang tanah. Nah, jadi khusus untuk kelompok kacang-kacangan ini, kebutuhan yang lalu sementara ini kan kacang merah dari saudara kita di Mare. Kami dari dinas teknis juga, ya selama ini kita juga sudah berusaha mendorong sehingga produk mereka ini memang benar-benar kita angkat sampai ke kancah nasional.
bersama juga dengan kacang tanahnya. Dan ternyata kita mendapatkan dukungan masyarakat itu luar biasa, dan mereka merasa bahwa mudah-mudahan ini sebagai sebuah pintu masuk untuk kacang tanah, dan juga tidak memungkinkan kepada hasil olahan atau hasil komoditi lain berat, terutama di kelompok umbi-umbian. Ya, ada kita di sini terkenal juga punya keladi yang cita rasanya juga enak, ada juga dari batatas atau semacam itu, pisang gitu. Jadi pelatihan yang ada ini kita tidak saja sampai ke kacang tanah, kami juga akan merambah ke yang lain semacam keripik atau lain. Meskipun ini tupoksinya dinas perdagangan atau perindustrian, tapi kalau kita baku tunggu kapan? Kita memulai dulu dari pertanyaan, kita mulai nanti secara ke depan mereka sudah mulai lanjut, mereka mau lanjut saja, kita hanya bantu memperkenalkan saja mereka itu. Target kita itu, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ketika hasil ini kita sudah lakukan, paling secara koordinasi, karena sekarang ini kan lagi disusun yang namanya rencana induk percepatan pembangunan Papua, yang nantinya akan di breakdown dalam rencana aksi percepatan pembangunan Papua. Kemarin kita diminta oleh Bappenas untuk setiap kabupaten kota membuat perencanaan di bidang OCUS yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya nyata dalam pemberdayaan kepada orang asli Papua. Dan pemberdayaan maksudnya tidak saja skala kita bikin kebun, bikin apa tuh sampai di situ, tidak. Sampai intervensi sampai ke pasar. Ya. Kalau kacang tanah tadinya kita jual mungkin yang sekarang kan jual itu 1 kilo 50.000. 1 kilo itu kalau dalam kulit kita bagi dalam kemasan kayak tadi, dia bisa menghasilkan 4-5 plastik. Satu plastik kalau di Manado mereka jual 25.000. Itu pun dari yang ukuran kecil tadi. Tapi kalau kita yakin bisa kita jual 50.000. Nah itu. Kalau itu dia berhasil saja, seperti apa keuntungan masyarakat itu. Orang berat dia hanya bisa dikasih tunjuk jalan saja. Kalau dia sudah mengerti, tidak perlu kita mau sibuk untuk urus lagi, karena yang namanya masyarakat berat itu dia sudah punya tekad dan komitmen yang kuat untuk mandiri sebenarnya. Nah itu, jadi kita berharap ke depan kita akan kolaborasi dengan pemerintah kampung, sehingga dana-dana kampung jangan semua diarahkan ke infrastruktur. Karena infrastruktur ini kan pemerintah di tingkat OPDP teknis juga membangun hal yang sama. Jadi kalau boleh mereka dana lebih banyak diarahkan ke pemberdayaan ekonomi, masyarakat ekonomi masyarakat ya itu. Kemudian dana OCUS ini dia kan ada dua sumber ini. Sumber pertama itu adalah sumber OCUS 2,5% yang dibaginya 1% dan 1,25. Kemudian ada yang namanya DTI dan ada yang namanya DBH Migas. Kita dituntut untuk harus kegiatan-kegiatan sifatnya pro rakyat dan sifatnya berskala berdampak ekonomi dan menjangkau semua masyarakat. Jangan kita bawa OCUS untuk bicara tentang pembangunan infrastruktur. Memang itu betul juga, tapi bagaimana menciptakan petani kita ini, dia mempunyai dompet yang tebal, perut berisi dan otak juga berisi. Itu. Ya, sehingga jangan pernah kita rasa kita bangga ketika anggaran besar, tapi yang indikator diukur ya masyarakat penerima manfaat. Wajar saja kalau hari ini masyarakat di mana-mana mereka. Kita berharap ke depan memang sudah harus menjadi intervensi pemerintah langsung untuk bisa melindungi semua usaha-usaha masyarakat asli Papua itu. Ini harus kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran. Contoh, semua produk lokal masyarakat yang sudah dalam begini, yang sudah mereka wajib harus dilindungi dengan dasar. Contoh, harus ada regulasi yang mengatur khusus tentang pangan-pangan lokal, sehingga jangan kita harus memproduksi atau mendatangkan hasil-hasil olahan dari luar tanah Papua untuk dipasarkan di Papua, tidak boleh. Wajib harus melindungi hak atau produk-produk lokal masyarakat Papua dengan mungkin peraturan gubernur yang berlaku untuk mewajibkan setiap pelaku usaha wajib harus menerima atau dia menampung hasil usaha dari masyarakat yang ada. Itu wajib itu. Itu diperdakan. Bagi kios atau badan usaha yang tidak mengindahkan, ya itu sanksinya ada. Harus izinnya dicabut dan lain. Harus intervensi pemerintah. Kalau tidak dilakukan begitu, jelas masyarakat ini akan tidak percaya. Itu ya. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, RNC TV mengabarkan.